teman-teman. Di sini saya Rizky Nurfitriani NIM K2318059 akan melakukan micro teaching yang pertama, yaitu dengan materi menggambar vektor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Resensi dulu ya di link berikut. Sudah saya share juga di kolom chat. Misalnya teman-teman sedang kendala sinyal atau kuota sedang menipis, teman-teman boleh off kamera supaya lebih hemat. Oke, sudah resensi? Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai vektor. Sebelum itu, Ibu punya video. Kita tonton dulu ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Pada peristiwa tersebut, apa yang berhubungan dengan vektor? Ada yang tahu? Belum tahu, Bu. Oke, tidak apa-apa Mbak April. Yang lain ada yang tahu? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Mbak. Mungkin karena pada pesawat terjadi gaya gesek yang berlawanan dengan arah kecepatan pesawat. Iya, betul sekali Mbak Tika. Jadi benar, seperti yang dikatakan oleh Mbak Tika tadi ya, bahwa peristiwa yang sedang terjadi pada pesawat yang tinggal landas itu terdapat gaya gesek, yang arahnya berlawanan dengan arah kecepatan pesawat. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke materi ya. Besaran fisika itu dibagi menjadi dua, secara konseptual dan secara matematis. Secara konseptual itu dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian secara matematis dibagi menjadi dua, skalar dan vektor. Untuk yang besaran pokok dan turunan, kemarin sudah dipelajari pada materi sebelumnya, jadi kita tidak bahas lagi. Kemudian slide selanjutnya. Nah, besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai. Besarnya dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contohnya, waktu, suhu, volume, laju, energi, dan lain-lain. Besar skalar ini tidak tergantung pada sistem koordinat. Kenapa? Karena dia tidak melibatkan arah. Kalau besaran vektor itu memiliki arah dan nilai. Misalnya, kecepatan, percepatan, gaya, dan lain-lain. Nah, besaran vektor itu tergantung pada sistem koordinat. Kenapa? Ya, karena dia memerhatikan arah. Next. Penggambaran
dan penulisan notasi vektor. Gambarnya seperti ini ya. Nah, untuk titik P itu adalah titik pangkal vektor. Titik Q itu adalah ujung vektor. Kemudian, untuk anak panah, tanda panah itu ada arah vektor. Nah, untuk notasi dari vektor itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama, dengan huruf tebal. Yang kedua, dengan menggunakan tanda panah di atas. Dan bisa juga menggunakan huruf miring. Sedangkan untuk notasi besar vektor atau panjang vektor bisa dinotasikan menggunakan tanda mutlak. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan notasi vektor yang huruf tebal. Gambar dua vektor yang sama itu terjadi ketika arah dan besarnya sama. Bisa dilihat ya gambarnya seperti ini. Kemudian untuk dua vektor dikatakan tidak sama apabila yang pertama, besarnya sama tapi arahnya berbeda. Yang kedua, besarnya tidak sama tapi arahnya yang sama. Lalu yang ketiga ada besar dan arahnya yang berbeda. Baik, karena ini ada sesi pembagian kelompok, jadi kita akan bagi menjadi beberapa kelompok maksimal 2 orang. Ya, silakan. Ini ada link LKPD, bisa diakses ya. Lima menit kemudian. Baik, siapa yang mau mempresentasikan atau mengomunikasikan hasil percobaan kelompoknya? Kelompok kami, Bu. Ya, silahkan. Silahkan, Mbak. Berarti kami menampilkan LKPD yang sudah kami lengkapi ya, Bu? Iya, betul sekali Mbak Sari. Silahkan, Mbak. Sebentar ya, Bu. Iya. Sudah terlihat belum? Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Di sini saya Sari, perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan saya dan teman saya yaitu Aprilia Maurin akan mempresentasikan hasil LKPD kami. Tujuan percobaan ini adalah menggambar vektor dengan menggunakan simulasi PHET dan menguraikan vektor pada suatu benda. Alat dan bahan yang digunakan adalah laptop dan simulasi PHET Vector Edition. Prosedurnya seperti yang tertampil. Sudah bisa dilihat kan di layar prosedur percobaannya? Sudah. Nah, kemudian hasil percobaan menggambar vektor dapat dilihat dari tabel seperti berikut. Terdapat 4 hasilnya. Yang pertama itu pada 2 vektor sama seperti pada gambar. Ini zoom terlebih dahulu. Ini 2 vektor yang sama. Kemudian untuk 2 vektor yang tidak sama seperti ini. Besarnya itu sama dan tapi arahnya berbeda seperti pada gambar seperti ini. Kemudian 2 vektor yang tidak sama. 2 vektor yang tidak sama tetapi arahnya sama. Dan besarnya berbeda seperti pada gambar. Nah, dan yang terakhir untuk 2 vektor tidak sama dengan besar dan arah berbeda. Ini. Presentasi akan dilanjutkan
oleh Aprilia Maurin. Silahkan April. Oke, terima kasih. Izin melanjutkan presentasi dari kelompok 2, yaitu mengenai menguraikan vektor. Soal yang pertama, misalnya ada sebuah benda ditarik ke kanan dengan sudut 29,7 derajat di permukaan yang kasar. Coba uraikan vektor yang terjadi pada benda tersebut dengan menggunakan simulasi vektor addition, screenshot, dan berikan keterangan. Nah, untuk jawabannya bisa dilihat seperti pada gambar, di mana keterangannya yaitu A adalah vektor gaya gesek benda dengan permukaan, dan B adalah vektor gaya tarik yang dialami benda. Selanjutnya, untuk soal yang kedua, terdapat sebuah mobil yang melaju ke arah utara di jalanan yang kasar. Uraikan vektor yang terjadi pada mobil tersebut dengan menggunakan simulasi vektor addition, screenshot, dan berikan keterangan. Nah, untuk jawabannya, bisa teman-teman lihat di gambar, di mana keterangannya yaitu D adalah vektor kecepatan mobil dan E adalah vektor gaya gesek mobil dengan jalan. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Silahkan, Sari. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Belum ada ya? Baik, karena tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Oke, tugas dari kelompok 2 itu sudah benar ya. Mantap kelompok 2. Jadi kesimpulannya pada pertemuan hari ini yaitu vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kemudian vektor dinotasikan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan huruf tebal. Yang kedua huruf yang ada tanda panahnya di atas. Kemudian ada huruf miring. Dan dua vektor dikatakan sama apabila besar dan arahnya sama. Selain itu dikatakan tidak sama apabila yaitu memiliki salah satu yang tidak sama. Misalnya arahnya tidak sama tapi besarnya sama atau sebaliknya. Dan bahkan jika dua-duanya tidak sama itu dikatakan dua vektor yang tidak sama. Baik, apakah ada tambahan? Izin menambahkan, Bu. Contoh Iya, dari silakan, Mbak. vektor, ya, contoh dari vektor adalah kecepatan, perpindahan, gaya, percepatan, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Betul sekali, Mbak Tika. Alhamdulillah, sepertinya sudah pada paham semua ya. Nah, ini adalah link post-testnya ya teman-teman. Jadi, setelah pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan post-test. Linknya sudah ada ya di kolom chat. Baik, Bu. Ya, ini dikerjakan paling lambat sehari sebelum pertemuan selanjutnya. Sekian pertemuan hari ini. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.